Konnichiwa, watashi wa Gunduru desu. Mari kita mencari tahu tentang iklim dan cuaca di Jepang. Let's go! Seperti yang kita ketahui, Jepang merupakan pulau yang memanjang dari utara ke selatan. Di bagian tengah kepulauannya terdapat gunung yang cukup tinggi. Oleh karena itu, iklim di bagian utara Jepang memiliki perbedaan dengan di bagian selatan. Lebih tepatnya, di daerah Hokkaido lebih dingin dan di daerah Kyushu Selatan lebih panas. Jepang merupakan negara yang memiliki iklim subtropis. Akibatnya, Jepang memiliki 4 musim, yaitu yang pertama adalah musim dingin atau Fuyu, terjadi pada bulan Desember sampai Februari. Suhu pada musim dingin pun memiliki perbedaan, tergantung posisi daerah, seperti suhu di Tokyo dengan suhu tertinggi 10 derajat Celcius. Yang kedua, musim semi atau Haru. Musim semi terjadi pada bulan Maret, April, dan Mei. Pada permulaan musim semi, udara masih terasa dingin. Buah plum, cherry, dan azalea blossom mekar dengan indahnya di seluruh Jepang. Bunga sakura mulai mekar di Okinawa, di mana tempat ini sudah lebih hangat. Yang ketiga, musim panas atau Natsu. Musim panas terjadi pada bulan Juni, Juli, dan Agustus. Namun, untuk daerah Hokkaido masih hangat suhunya, antara 18 sampai 22 derajat Celcius. Pada pertengahan bulan Juli, matahari musim panas mulai turun. Temperatur naik sampai 30 derajat. Lamanya musim panas berubah-ubah dari satu tempat ke tempat lain. Di Kyushu kira-kira 2 bulan. Tokyo kira-kira 45 hari, dan Kyoto kira-kira 68 hari. Dan yang terakhir adalah musim gugur atau Aki. Periode musim gugur terjadi antara bulan September, Oktober, dan November. Udara masih sedikit hangat, akan tetapi secara umum sudah terasa suasana musim gugur. Lalu, bagaimana kondisi Jepang saat ini? Secara geografis, peningkatan suhu lebih besar terjadi di daerah perkotaan dibandingkan daerah pedesaan, dengan rata-rata suhu di perkotaan meningkat 2 kali lebih cepat dibandingkan daerah pedesaan. Peningkatan suhu di Jepang kali ini merupakan peningkatan paling tajam dalam beberapa tahun terakhir. Suhu Jepang tahun ini melonjak ketika serangkaian topan melewati Filipina dan sistem tekanan tinggi Samudra Pasifik menyelimuti kepulauan Jepang. Pada peralihan periode musim panas ke musim gugur di tahun ini juga merupakan salah satu penyebab cuaca di Jepang sangat panas, hingga mencapai suhu 35 derajat Celcius. Akibat dari kondisi tersebut, Jepang mengalami berbagai masalah seperti berikut. Yang pertama, banyak warga terkena heat stroke diakibatkan suhu yang sangat ekstrim pada musim panas, menyebabkan sebagian besar warga dibawa ke rumah sakit karena terkena serangan panas. Yang kedua, Jepang sangat rentan terhadap risiko siklon tropis yang dapat menimbulkan ancaman signifikan terhadap keandalan pasokan energi, sehingga menyebabkan gangguan seperti yang ditimbulkan oleh topan Faxai dan Hagibis pada tahun 2019. Yang ketiga, kenaikan suhu laut. Kenaikan suhu laut berdampak pada pemucatan terumbu karang atau bleaching yang bisa menyebabkan musnahnya terumbu karang di laut Jepang. Dan yang keempat adalah permasalahan ketahanan pangan. Perubahan iklim di Jepang juga berdampak pada sektor pangan. Kombinasi suhu yang lebih panas dan konsentrasi CO2 yang lebih tinggi dapat menurunkan kualitas biji-bijian, menjadikannya semakin rapuh dan kurang bergizi dibandingkan sebelumnya. Namun, di balik semua permasalahan tersebut, bagaimana sih cara Jepang mengatasinya? Jepang mempunyai Undang-Undang Adaptasi Perubahan Iklim pada tahun 2018 yang menetapkan landasan hukum bagi langkah-langkah adaptasi di Jepang, yang mewajibkan penerapan rencana adaptasi perubahan iklim pada tahun 2018 yang akan diperbarui setiap 5 tahun. Dan mewajibkan pengembangan sistem informasi, penguatan adaptasi di tingkat regional, dan kerjasama internasional. Selain terdapat undang-undang yang mengatur perihal tersebut, Jepang juga memiliki perusahaan-perusahaan besar yang mempelopori gerakan perubahan iklim dengan penerapan teknologi pembaharuan yang ramah lingkungan.
seperti RICOH, Panasonic Corporation, Solar Frontier, Shimizu Corporation, dan Lixil Corporation. Selanjutnya, Jepang memiliki organisasi yang bertindak dalam gerakan perubahan iklim, seperti Japan Climate Initiative atau JCI. Dan yang terakhir, Jepang melakukan peningkatan kesadaran lingkungan masyarakat dengan melakukan beberapa kampanye sebagai berikut. 1. Friday for Futures. Pada bulan Februari dan Maret tahun 2019 di Tokyo yang dipimpin oleh mahasiswa magang di LSM Lingkungan Hidup. 2. Student Climate Emergency Summit pada bulan Februari 2020 di Shibuya dan Tokyo dengan sekitar 100 siswa belajar dari para ahli perubahan iklim di Jepang. 3. Pada Hari Aksi Iklim Sedunia, pada malam 25 September 2020, para aktivis bergabung dalam aksi-aksi perubahan iklim yang menyebarkan sekitar 100 pasang sepatu di trotoar di luar parlemen Jepang, disertai dengan plakat yang menuntut tindakan penanggulangan pemanasan global yang lebih kuat. Dan yang keempat, pemerintah, LSM, perusahaan swasta, dan masyarakat secara keseluruhan mengubah gaya hidup sehari-hari yang menjadi lebih berkelanjutan untuk berkontribusi terhadap urgensi perubahan iklim secara global. Nah, selanjutnya, potensi apa aja sih yang dimiliki Jepang terkait kondisi iklim dan cuacanya? Jepang memiliki potensi untuk mengembangkan pemandian air panas atau lebih sering dikenal dengan sebutan onsen. Onsen ryoko atau berwisata untuk menikmati pemandian air panas merupakan salah satu pariwisata yang sangat potensial di Jepang. Selain itu, pemandangan indah daun momiji saat musim gugur, bunga-bunga saat musim semi, salju di saat musim dingin dapat dinikmati oleh para wisatawan. Bahkan, pada saat musim panas, para wisatawan juga dapat menikmati pemandian air panas sambil melihat festival Hanabi atau festival kembang api yang merupakan festival khas musim panas di Jepang. Banyak juga ya ternyata informasinya. Nah, sekiranya seperti itu minasang. Berhubung Jepang kali ini sudah memasuki musim dingin, kayaknya enak deh kalau dingin-dingin begini makan odeng. Guntur mau pamit makan odeng dulu ya. Sayonara minasang.